Halo Bre, selamat datang di channel X Motorai, channel yang membahas seputar otomotif khususnya roda 2. Pada bahasan kali ini, admin akan membahas tentang tips dan cara meningkatkan performa motor kesayangan kalian. Ya, tentunya sebagai manusia, baik kalian maupun admin, pastinya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, termasuk motor. Dalam hal ini, ya motor itu bisa sport bike, trail, dan metik. Nah, kalian pasti menginginkan performa yang maksimal jika bisa melebihi performa motor kesayangan milik kalian saat ini. Dalam hal speed, pastinya seharusnya bisa dioprek untuk jadi lebih baik lagi. Sebenarnya, ada banyak metode untuk upgrade meningkatkan performa sepeda motor dan kecepatannya. Dari yang budgetnya murah dan terjangkau hingga yang budgetnya ujubillah mahal sekali. Dari yang aman hingga yang berisiko merusak mesin motor. Dari yang simpel hingga yang ekstrim. Tapi inti dari itu semua, pokoknya yang penting motor bisa melesat jauh lebih baik dari keadaan standar pabrikannya. Begitu kan Om Bre? Cara yang pertama adalah bore up. Kalian pastinya sudah pada tahu apa itu bore up. Gini, bore up itu artinya memperbesar kubikasi mesin atau cc-nya. Caranya bagaimana? Dengan mengganti ukuran piston agar volume bahan bakar dan udara yang disemprotkan ke bawah bakar itu bertambah besar. Nah, lalu hasil pembakaran semakin sempurna dengan perbandingan resiko konversi yang tinggi. Bore up ini cukup banyak dipilih oleh modifikator dan pemilik motor. Sebenarnya hal ini cukup masuk di akal ya, karena dengan menaikkan cc-nya otomatis tenaga mesin akan meningkat. Ya, kemudian ujung-ujungnya kecepatan dan torsinya juga meningkat. Tapi ada yang harus kalian perhatikan, bahwa melakukan bore up ini tidaklah mudah karena membutuhkan perhitungan yang tepat. Ya, kalian harus perhatikan ini. Ketika melakukan bore up mesin, sebagian besarnya gagal dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Ya, yang tadinya kalian berharap dengan bore up ini performa motor itu akan meningkat drastis, power dan torsinya meningkat dengan pesat, tapi malah mendapatkan kenaikan tenaga yang tidak begitu terasa. Malah konsumsi bahan bakar atau BBM meningkat menjadi lebih boros, mesin jadi cepat panas dan lebih panas dari sebelumnya. Lalu mungkin juga menyimpan potensi bahaya kerusakan mesin dan part motor lainnya. Ya, pokoknya pasti motor kalian akan jauh lebih rewel dari sebelumnya. Ini ada yang menarik dari pendapat jujur bengkel dan mekanik. Sebenarnya kami sendiri sudah mengkonfirmasi ya ke banyak bengkel dan mekanik tentang bore up ini, apakah worth it jika dilakukan atau tidak. Itu jawaban mereka itu cukup mengejutkan meskipun mereka jujur. Umumnya mereka menyarankan untuk tidak melakukannya. Mereka berpendapat tentu saja dari pengalaman mereka bahwa jika motor yang sudah di bore up pasti ada aja masalahnya, entah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin kalian akan bertanya begini, lalu bagaimana dengan paket bore up yang terdiri dari blok silinder, piston, ring, dan packing yang harusnya lebih aman? Untuk hal ini sebenarnya admin sudah mengkonfirmasi juga. Meskipun paket bore up ini lebih aman dari bore up konvensional atau yang biasanya, karena hanya tinggal pasang saja PNP atau plug and play. Sedangkan metode bore up konvensional itu kan harus membubut dan membubut. Ya sebenarnya sama metode PNP, maknanya beda, paksa. Yang ujung-ujungnya piston mudah nyangkut ke linear. Nah, masalah ini yang sering menjadi penyakit dalam melakukan bore up konvensional biasa. Nah, ini bisa dihindari dengan adanya paketan bore up tadi. Meskipun paket bore up ini dinilai jauh lebih aman dan mudah, tapi mereka tetap jujur. Ya, mekanik itu tetap menyampaikan begini atau bilang ke admin seperti ini. Ya, tetap saja mereka menyarankan agar tidak melakukannya. Ya, mungkin admin mikir ya mereka butuh duit atau enggak, tapi ya memang mereka sudah jujur, jadi admin ya hargailah. Alasannya karena motor itu adalah suatu kesatuan dalam sistem yang sudah diuji dan diperhitungkan dengan cermat oleh setiap pabrikannya. Nah, jika ada sesuatu yang dirubah dalam sistem itu, pastinya akan mempengaruhi hal lainnya. Misal, piggyback, ECU, dan banyak hal lainnya harus diganti. Bore up mesin ini adalah cara yang paling atau sangat tidak direkomendasikan oleh admin, karena manfaat yang kalian dapatkan tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan atau masalah serius yang kemungkinan terjadi. Mesin yang sudah di bore up itu tidak bisa dikembalikan ke semula atau distandarkan lagi. Tapi jika kalian mau ambil resikonya, silahkan saja. Karena jika berhasil, maka performa dan kecepatan motor kesayangan kalian akan meningkat drastis. Dan metode bore up ini adalah yang paling besar pengaruhnya terhadap performa, tenaga, torsi, dan kecepatan. Kemudian cara kedua untuk melakukan upgrade atau meningkatkan performa motor adalah oprek atau remapping ECU dan ECM untuk Honda. ECU motor atau ECM ini adalah part pada motor yang berfungsi mengatur beberapa fungsi dan fitur pada motor injeksi. Ya, jika motor-motor jadul itu CDI.
Ada sebagian yang menganggap bahwa ECU atau Engine Control Unit ini sebagai jantungnya motor injeksi, dan sebagian lagi menganggap sebagai otaknya motor injeksi. Sedangkan ECM yang biasanya terdapat dalam motor Honda adalah singkatan dari Engine Control Module, yang kurang lebih fungsinya samalah dengan ECU, sebagai alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada mesin pembakaran dalam seperti ignition dan injection. Dengan mengganti ECU bawaan pabrik dengan ECU racing atau aftermarket, maka secara otomatis perintah operasi motor kalian berubah. Dalam hal ini RPM ya, atau limit RPM mesin, contohnya ke arah sana salah satunya. Dengan remapping atau setting ECU maupun ECM yang tepat, maka limit RPM ditetapkan secara pabrikan mesin akan bisa diperbesar, sehingga secara otomatis akan meningkatkan tenaganya. Tapi ada tapinya, limit RPM yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pabrikan akan beresiko merusak mesin. Tapi hal ini sangat tergantung bagaimana kalian memperlakukan motor. Ya sadar diri saja, misal jika limitnya dibuka atau diperbesar, maka jangan terlalu ketut gas hingga RPM tinggi, atau terlalu sering yang melewati batas kemampuannya. Apa yang terjadi jika begitu? Ya tentunya mesin motor kalian otomatis berpotensi untuk jebol. Nah jika sudah begitu ya masalah. Meskipun resikonya tidak sebesar bore up, tapi tetap saja mengganti ECU atau remapping, melakukan penyetingan yang tidak sesuai dengan standar pabrikan beresiko merusak motor kalian. Orang pabrik mengeset limit RPM itu untuk melindungi mesin, karena memang bukan potensi motor kalian yang sesungguhnya jika dalam keadaan standar pabrikan. Dan jika kalian buka limit RPM-nya untuk mendapatkan potensi yang sebenarnya, mesin dipaksa kerja keras, bahkan melewati batas kemampuannya ke RPM tanpa batas. Ya sudah, amrol ujung-ujungnya. Kemudian cara ketiga adalah mengurangi bobot atau beratnya. Ini Om Re, kerja mesin itu tentu saja berhubungan erat dengan tenaga juga fungsinya. Nah, secara logika begini, bahwa tenaga mesin itu mempunyai beban, itu bobot dari motor itu sendiri, termasuk kalian sebagai ridernya. Nah, dengan mengurangi bobotnya, secara otomatis beban dari mesin ini akan lebih ringan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan performa dan kecepatan motor kalian. Dalam hal ini dinamakan power to weight ratio, arti singkat saja PWR, agar mudah diucapkan. PWR merupakan perbandingan tenaga motor jika dibagi bobotnya. Nah, PWR ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kecepatan motor. Makanya kalian sering melihat di balapan drag race, motor-motornya cenderung cungkring atau kurus, dari bodi hingga ban. Nah, semua itu dilakukan untuk mencapai nilai PWR yang sangat baik, yang secara otomatis akan menjadikan motor drag lebih cepat. Tapi, ada tapinya lagi nih. Kalian harus perhatikan ini. Jika motor kalian digunakan untuk harian, maka perhatikan juga keamanannya. Jadi jangan sembarangan mengurangi bobotnya. Sebenarnya banyak hal ya, atau beberapa hal yang bisa dilakukan agar metode meningkatkan performa motor dari pengurangan bobot ini berhasil. Misalnya saja mengganti bodi motor dengan karbon yang lebih ringan, mengganti part motor dari bahan aluminium CNC yang secara notabene lebih ringan ya dari bobot standarnya, mengganti velg bawaan dengan yang lebih ringan, mengganti knalpot bawaan dengan knalpot aftermarket yang secara bobot jauh lebih ringan dari knalpot pabrikan, melepas part yang tidak perlu menurut kalian, misalnya spakbor belakang dan lain-lain. Ya pokoknya mengganti part orisinil dengan part aftermarket lah, ya. Tapi yang berfokus ke pengurangan bobot untuk menjadi lebih ringan agar PWR ini tercapai. Nah, untuk kabar baiknya dari semua metode meningkatkan performa motor, pengurangan beban ini atau PWR ini jadi dikenal dengan diet bobot ya, ada yang menyebutnya seperti itu, merupakan cara yang paling mudah dan aman karena selain tidak akan merusak mesin, jadi ini adalah metode yang dengan risiko yang rasa sangat kecil lah. Ya paling juga somplak lah bau dan murnya akibat sering bongkar pasang. Ya paling itulah, apalagi. Empat adalah porting polish mesin. Ini metode yang cukup populer ya di para biker dan rider saat ini, adalah portingan. Porting polish sendiri adalah sebuah metode menghaluskan jalur masuk dan keluar bahan bakar ke mesin motor. Ya gunanya begini, agar mudah kalian pahami. Porting polish bisa dibilang memodifikasi atau menghaluskan, atau bisa saja ya dibuat lebih kasar, lubang inlet atau intake. Tujuannya adalah untuk memodifikasi atau bisa juga mempercepat laju bahan bakar dan udara menuju ruang bakar agar lebih optimal dan jauh lebih baik lagi. Nah, jika sudah begitu, pembakaran akan lebih sempurna dan tenaga yang dihasilkan tentu akan meningkat drastis. Ya pokoknya porting polish ini pada intinya mengoptimalkan bahan bakar dan udara lah luar bakar pembakaran mesin ya, yang nantinya dikonversi menjadi tenaga. Risikonya minim sih, tapi meskipun begitu
itu atau tidak memiliki resiko sebesar burn-up dan pengganti ECU misalnya, sebaiknya ya kalian tetap atau mengetahui bahwa porting polis juga tetap memiliki resiko dan efek negatif. Ya mungkin diantaranya begini, bisa jadi konsumsi BBM menjadi lebih boros. Untuk mesin sudah tidak bisa dikatakan standar, jadi jika klaim garansi itu sudah tidak bisa. Lalu jika salah perhitungan ya resiko performa motor kalian yang diharapkan meningkat malah jadi turun. Lalu proses porting di bagian head bisa mengakibatkan silinder head menjadi bocor, oli merembes dan ikut terbakar ditandai dengan asap knalpot berwarna putih. Lalu ada konsekuensinya, kalian harus menggunakan BBM yang beroktan tinggi karena kompresi jadi cukup tinggi. Lalu cara yang kelima adalah mengganti knalpot standar pabrikan dengan knalpot racing atau aftermarket. Di sini kalian tahulah pastinya, dari kalian yang ingin merubah knalpot standar menjadi knalpot racing itu mempunyai banyak alasan, mulai dari misalnya suaranya yang lebih garang, penampilan yang lebih eye-catching atau enak dilihat. Tapi sebenarnya bukan itu. Knalpot racing ini akan mampu meningkatkan performa, kecepatan, power ya dari motor kalian. Karena berbeda dengan knalpot standar yang seperti tenaganya tertahan karena memang banyak sekat-sekat penghambat seperti itu. Pada knalpot racing ini umumnya free flow ya, jadi tenaga motor benar-benar keluar. Sebenarnya pada motor 4 tak tidak terlalu signifikan jika diharapkan untuk memodifikasi tenaganya, tapi secara bobot itu jauh atau lebih banyak ya mengurangi berat dari motor itu sendiri. Silakan kalian membandingkan bobot knalpot standar dengan knalpot racing aftermarket, pasti jauhnya atau selisihnya sangat beda sekali. Mana knalpot standar itu bobotnya ya bisa dibilang sangat berat lah, tapi knalpot racing aftermarket ini cukup ringan. Sehingga jika mengacu kepada PWR atau power to weight ratio yang sudah admin jelaskan sebelumnya, maka hasil yang didapat admin rasa cukup baik. Setelah melakukan perubahan pada atau mengganti knalpot ke knalpot racing atau aftermarket, tentunya tenaga tidak serta-merta atau begitu saja bertambah, atau mungkin terdapat beberapa masalah meskipun itu bisa diperbaiki. Masalah seperti knalpot lemak-lemak atau empos tenaganya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, maka kalian bisa setting CO-nya atau reset ECM-nya. Ya, sebaiknya kalian konsultasikanlah ke bengkel resmi pabrikan motor kalian. Untuk perihal knalpot yang lemak-lemak, mungkin kalian perlu mengupgrade sistem pengapiannya seperti mengganti busi jika memang diperlukan. Kemudian poin yang selanjutnya atau yang keenam adalah mengganti busi atau sistem pengapian. Begini ya, busi itu keberadaannya sangat penting karena berfungsi untuk membakar bahan bakar, begitulah mudahnya. Agar pembakarannya sempurna diperlukan busi yang sangat baik dalam hal kualitasnya. Mungkin kalian sudah tahu ada busi yang berbahan tembaga hingga iridium, tapi ada busi yang lebih baik dari itu, mungkin 3 kali lipatnya diklaim 3 kali lipatnya busi iridium, yaitu busi yang berbahan perak atau silver yang dikeluarkan oleh pabrikan busi terkenal asal Ceko yaitu Tris. Yang unik dari busi ini selain bahannya dari silver atau perak yang secara teori merupakan penghantar listrik yang jauh lebih baik dari tembaga maupun iridium itu sendiri, busi ini memiliki pengapian yang berputar 360 derajat sehingga kemungkinan bahan bakar atau bensin yang disemprotkan lolos dari pembakaran itu sangat kecil sekali. Hal ini tentunya akan meningkatkan performa tenaga yang dikeluarkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, karena pembakarannya optimal, maka sudah bisa dipastikan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Kalian tidak perlu membecek gas begitu dalam, karena dengan sedikit saja dipelintir maka akan terasa jamakan dari motor kalian. Ini sebenarnya admin bukan sales bris ya, tapi selama produk itu bagus, apa salahnya admin sampaikan ke kalian. Tapi begini Om Re, jika kalian berniat mengganti busi yang sekarang atau membeli busi silver ini, sebaiknya kalian tanyakan dulu kepada penjualnya atau customer service, karena tipe busi bawaan motor kalian pastinya berbeda antara satu dan lainnya. Kemudian cara atau tips yang ketujuh adalah fokus memperbaiki dan meminimalisir power loss atau tenaga yang hilang di mesin. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang power loss atau tenaga yang hilang. Ini jika kalian memperhatikan ada data on crank atau misalnya data spesifikasi motor
yang dikeluarkan oleh pabrikan. Di sana tertulis atau disertakan tenaga, torsi, dimensi, bobot, dan lain sebagainya. Nah, dan yang menarik ini adalah tenaga mesin yang dihasilkan di power on crank ini atau data on crank ini tentunya akan sangat berbeda jika kalian mengujinya langsung menggunakan alat berupa dinamometer atau lebih populer dinamakan dyno test. Admin ambil contoh pada Yamaha R15 dengan power on crank sebesar 19 HP di 10.000 rpm dan torsi sebesar 14,7 Nm di 8.500 rpm. Ternyata setelah diuji menggunakan dinamometer atau dyno test tadi, didapatkan hasil power sebesar 16,33 horsepower di 10.200 rpm dan torsi puncaknya di 12,58 Nm pada 7.300 rpm. Nah, di situ terlihat ya oleh kalian maka akan berbeda antara hasil data yang dikeluarkan pabrikan dengan hasil tes yang kalian lakukan secara mandiri. Menurut kalian, apa yang menjadi permasalahan tersebut? Apakah memang pabrikan itu berbohong agar produknya laku terjual, atau justru ada hal lainnya? Sebenarnya begini, pabrikan pun atau setiap pabrikan pun melakukan pengujian menggunakan alat yang sama dinamakan dinamometer, tapi dengan metode yang berbeda. Mereka menguji mesin menggunakan dinamometer mesin yang menguji secara langsung mesin dalam keadaan flywheel atau hanya mesin saja tanpa memasangkan part-part lainnya atau bukan motor secara utuh. Nah, jika kalian mengujinya dengan menggunakan alat dinamometer yang mengukur perputaran roda, ya hasilnya tentu pasti akan berbeda. Hal ini dikarenakan adanya power loss. Kan begini, mesin itu tidak secara langsung menggerakkan motor. Yang menggerakkan motor itu adalah roda atau ban. Nah, dari putaran mesin atau tenaga yang dihasilkan mesin sampai ke ban, pastinya ada perantara, yaitu sistem penggerak rodanya. Pada motor manual itu berbentuk rantai dan pada matic itu fan belt. Nah, di antara keduanya berbeda. Jika rantai memiliki power loss atau tenaga hilang antara 5-10%, mungkin ada yang 2%, justru matic ini jauh lebih buruk. Power lossnya atau tenaga hilangnya bisa mencapai 20% atau lebih. Jadi usaha yang kalian atau yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir power loss tenaga hilang ini adalah ya dengan memperbaiki atau upgrade sistem penggerak rodanya. Bisa itu mengganti rantai yang lebih baik lagi secara material dan kualitas sehingga power loss bisa diredam. Begitu juga jika motor kalian matic, maka upgrade lah atau ganti CVT-nya. Sebetulnya banyak hal lainnya sih, tapi ya mungkin salah satu contohnya oli mesin, karena tingkat kekentalan oli mesin ini bermacam-macam dan sebaiknya kalian menggunakan yang bersifat lebih encer. Tapi hati-hati, oli encer ini memang berpengaruh positif performa, namun mesin akan terasa lebih kasar. Cara yang kedelapan adalah memasang kabel performa yang disebut atau sering dijuluki kabel setan. Sebetulnya terdapat beberapa merek atau brand dari kabel performa atau kabel setan ini. Contohnya Maxwire dan Asenwire. Dari keduanya cara kerjanya ini kurang lebih sama, yaitu memaksimalkan fungsi koil motor dan membuat api di ruang bakar mesin lebih besar. Setelah lebih teratur masuk ke dalam koil. Tentang kabel performa ini mungkin admin akan membahas secara khusus di konten lainnya, dan sedangkan ini hanya membahas singkat saja. Sebenarnya kabel ini banyak menuai pro dan kontra. Banyak yang memberikan testimoni negatif, ada juga yang positif. Mungkin yang memberikan testimoni negatif ini mereka merasakan bahwa tidak ada perubahan atau tidak ngefek sama sekali. Nah, ini sebagai informasi saja, karena banyak yang meragukan kabel ini. Sebenarnya kabel ini atau kabel inilah Asenwire ini mulai diluncurkan akhir Februari 2018. Sudah diakui dan sudah diadakan atau sudah digandeng ya oleh pabrikan busi RIS untuk melakukan riset dan development bersama. Jadi dengan demikian memang ada pengaruhnya dan diakui. Nah, hal ini sudah admin coba ya atau uji sendiri, memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Jadi dari cara upgrade performa untuk meningkatkan tenaga motor ini, cara ini adalah yang paling kecil efeknya, tapi tetap bisa dibilang ada meskipun pengaruhnya ya 0, sekian saja. Ya 0, sekian kan cukup berarti di balapan sama MotoGP. Selain itu juga resiko dari cara ini bisa dibilang cukup dan sangat aman lah untuk kalian lakukan. Tapi harga kabel yang sederhana ini tidak bisa dikatakan murah untuk fisiknya yang hanya seperti itu. Untuk yang biasa mungkin bisa kalian dapatkan dengan harga 80 ribuan, dan untuk yang high performance itu bisa nyampe ratusan ribu, bahkan mungkin 300 ribuan lebih. Tapi sebaiknya jika kalian tertarik, sebaiknya konsultasikan dulu ke admin dan customer service dari setiap penjual atau produsennya.
Oke, begitu saja tips atau informasi 8 cara meningkatkan performa dan tenaga motor. Dan jika kalian mempunyai atau punya ide pendapat lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila kalian merasa tertarik atau merasa konten yang Admin buat ini bermanfaat, maka silahkan klik tombol subscribe. Admin pastikan tidak akan rugi karena Admin akan menyampaikan atau selalu menyampaikan informasi yang akan menambah wawasan kalian sesuai fakta, dan Admin sudah menguji semuanya sendiri, juga berasal dari sumber yang relevan. Kita akhiri saja, sampai berjumpa di konten selanjutnya.